Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maju kita. Dhammul hasadi. Dhammun artinya mencela. Dhammun artinya madhmum itu ya. Kalau madhmumun sesuatu yang dicela, kalau dhammun itu mencelanya. Dhammul hasad ya artinya tercelanya sifat hasud. Tercela itu berarti tidak baik ya. Alam ketahuilah annal hasada aidon, bahwa hasud itu juga min nataijil khiqdi adz-dzamim, saking efek nataij itu buah atau efek dari pikiran atau hati yang tidak baik. Khiqdun itu pikiran, kunek kang elek ya. Kunek kemudian artinya kunek kang elek. Apa kunek itu? Pikiran tadi ya. Hati atau pikiran yang tidak baik, namanya khiqdun. Jadi dari pikiran hati yang tidak baik lalu memunculkan hasud. Penyakitnya lalu menjadi penjalar ya. Menimbulkan penyakit lain atau yang disebut dengan komplikasi jadinya. Complicated ya, menjadi penjalaran, menjalar atau menjadi complicated, menjadi kompleks, menjadi rumit gitu ya. Permasalahannya lalu menjadi kemana-mana. Jadi dari khiqdun itu pikiran dan hati yang tidak baik itu akan memunculkan diantaranya adalah hasud itu. Berarti hasud itu lebih merupakan akibat. Tapi problem utama semuanya adalah karena tidak punya ilmu, tidak punya keyakinan yang cukup. Khiqdun itu, kenapa orang kok khiqdun ya? Karena dia tidak cukup punya ilmu untuk memahami kehidupan ini, memahami agama dengan baik. Ya? Tidak cukup punya keyakinan, keimanan terkait dengan kehidupan yang akan datang, gitu ya. Sebab kadang ada orang yang punya ilmu, tapi pikiran dan hatinya masih belum baik atau tidak baik ya. Kenapa ya? Karena tidak ditopang oleh keimanan. Kalau orang itu yakin betul ada kematian, ada tanggung jawab, ada ini kok rasanya kalau nabrak itu ya benar-benar kan gitu, jarang lah gitu. Artinya kalau dia yakin betul bahwa apa saja yang dia lakukan akan punya akibat, punya efek di akhirat nanti itu, ini tentu kan kayak sembrono itu maksudnya begitu ya. Yakin loh ya, bukan ngerti. Kalau ngerti itu banyak orang. Kalau nanti ada hari akhir, ada surga dan neraka itu tahu semua orang. Tapi tidak cukup punya keyakinan. Kalau yang namanya keyakinan iman itu pasti mendorong seseorang untuk tidak melakukan tindakan atau perilaku nekat yang sembrono tadi itu ya, yang berbahaya lah gitu ya. Jadi hasud itu nataij. Nataij itu artinya efek. Tadi saya katakan apa? Efek ya. Nataij itu buah. Efek dari pikiran, mindset, hati yang tidak baik. Berarti ada kotor. Ada kotor. Betul? Sini. Tafadhal. Tafadhal Jid. Limai. Sajid. Ismuhu. Muhammad Sajid am Sajid faqat? Sajid faqat. Nah. Tidak ada Muhammadnya, namanya Sajid saja. Ini umurnya cik 19 sih. Kalau ke 19 mungkin apa? SMA kelas 1 ya? Kuliah kelas 1 ya? Ya, semester 1. Kita Mau'izatul Mu'minin. Kitab fikih tasawuf. Arafta fikih? Nah, fikih fil hukmi, walakin at-tasawuf. Ada ikhya, na'am. Tasawuf ada takhsinul akhlaq. Nah, tasawuf min Imam Ghazali. Nah, ikhtisarun min kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin. Paham tuh? Kok sawangannya mau mandu ya? Aku kurang ngerti bahasa Inggris kok ya. Coba jelaskan sih, Zahir. Ini kitabnya, ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Coba Ir, bahasa Inggrisnya apa Ir? Bahasa Inggrisnya. This is kitab ringkasan. Nah, summarize. Paham tuh? Baik? Understand? Repot ya gak podo bojo nih. Kayak Tarsan Cafe tadi. Jadi khiqdun itu, kenapa orang kok punya pikiran yang jelek, punya ya karena persoalannya di ilmu ya. Yang kedua persoalannya di iman itu. Tapi kata kuncinya tadi ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan yang cukup, potensinya dia akan memunculkan pikiran yang baik. Karena nggak ngerti ya. Kalau betul kan ngerti itu gampang untuk dingertekno. Yang sulit itu orang yang ngerti tapi tidak punya iman tadi itu. Tidak didukung oleh kekuatan iman. Iman itu yang menjadi remnya gitu loh ya.
Karena orang tahu kadang masih nabrak saja ada gitu loh ya, supaya tidak nabrak iman. Karena iman yang memberikan kendali orang untuk tadi itu nggak sembrono itu ya. Jadi wal iman alladzi yumsiku al-insan ayyaf'ala syai'an manhiyan. Ya, paham tuh? Iman yunha yumna insan ayyaf'ala al-manhiyah. Iman wabil ilmi kullu al-asl 'ala al-ilm. Semua diawali dengan ilmu. Kama laysa lahu ilmun yumkin ayyaf'ala syai'an manhiyan li'annahu la ya'rif. Mungkin saja orang karena nggak paham itu dia lalu melakukan sesuatu yang tadi ini ya. Tapi apakah hal indama lahu ilmun lam yaf'al syai'an man? La, walakin yahtaju ilal iman. Jadi setelah punya ilmu maka harus ada iman, harus ada agama. Keyakinan itu yang menjadikan daya ikat kita untuk tidak sembrana tadi itu ya. Apa sembrono? Iya, apa bahasa Inggrisnya apa? Eros. Error itu sama ya. Apa dengan kata error kan kacau ya. Oke. Minal furu'idz dzimmiyah, adzamimah. Minal furu'idz dzimmiyah itu dari perilaku yang tercela tadi itu. Makanya ada istilah akhlak madzmumah ya istilahnya. Ada akhlakun mahmudah. Al-hasad min akhlakil madzmumah. Madzmumah itu apa tadi? Yang tercela. Hampir saja tidak terbatas. Ma la yakadu yuhsa. Jadi ketercelaannya itu hampir tidak terbatas. Artinya kemana-mana lah. Dengan adanya hasad itu. Warada fi dhammihi akhbarun kasiratun. Warada fihi akhbarun hadis kasirah. Banyak hadis yang berbicara tentang hasad tadi itu ya. Yang dhamun itu. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-hasadu ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-naru al-khataba. Ini hadis yang sering kita dengar. Nanti beranak pinak ghibah pasti itu ya. Beranak pinak namimah itu kayak satu paket gitu ya penyakit itu. Penjalar tadi ya, complicated jadinya. Al-kulliyah al-awwal bil khitti. Awalnya itu karena itu tadi. Bakal lalu menjahar kepada itu tadi. Nabi sampai dahulu al-hasadu utawi hasud iku yakulu mangan opo hasud al-hasanati. Hasud itu akan bisa memakan terhadap kemakan itu artinya menghabiskan al-hasanat. Wong hasud kuwi iso ngilangi kebaikan yang kita lakukan. Hasud itu. Karena tadi dari hasud itu akan memunculkan perilaku yang bersifat buruk, yang destroyer, yang error tadi itu ya. Kama ta'kulu, ini gambaran Nabi ini saking ini mempertegas gitu ya. Kama ta'kulun naru al-hataba. Itu complicated jadi. Penyakit hasud akan melahirkan perilaku yang buruk yang sangat kompleks dalam kehidupan itu. So, untuk dirinya sendiri. Yang pokoknya itu nanti untuk dirinya sendiri. Orang hasud itu sesungguhnya sedang menyimpan penyakit yang akan mematikan dirinya sendiri. Bisa jadi orang yang dihasuti itu tidak kroso. Tidak akan punya efek kepada orangnya, gitu loh ya. Tapi no awak itu, karena dia pasti pikirannya jelek, terus tidak sempat berpikir hal-hal yang untuk dirinya sendiri gitu loh ya. Ngapain ini wong terus saya. Ya, mencari hasud. Kama ta'kulun naru al-khataba. Sebagaimana api yang membakar terhadap kayu bakar. Kalau ada api bakar kayu bakar, kira-kira habis tidak kayu bakarnya? Habis. Di Amerika ente kena kobong no ya. Omah tembok omah yang sudah permanen anti api. Hanya kena api apa namanya itu? Ada puting beliungnya lalu kemudian ada api apa itu? Iya. Ngono kena kabeh ya. Habis semuanya. Oke, kita baca bersama. Hasadu. Ya'kulu. Al-hasanati. Al-hasadu. Ya'kulu. Al-hasanati. Kama ta'kulu. An-naru. Al-khataba. Kama ta'kulu. An-naru. Wa qauluhu lan dawe kanjeng Nabi, tadi dawe Nabi, qaulun Nabi. Sekarang yang kedua. La tahasadu, kamu jangan hasud, saling berhasud. Namanya musyarakah. Hasada tafa'ala lil musyarakah. Jadi tahasad itu artinya saling, ya. Kalau hasud itu masih diri seseorang bisa ya, hasud. Tapi kalau sudah tahasad itu sudah saling hasud menghasud ya, saling. Namanya musyarakah itu kayak orang syirkah ya. Sudah terjadi suasana yang saling hasud menghasud. Lingkungan yang sudah tidak waras ya itu ya, sudah gak benar karena saling hasud.
Kata Nabi, la takhasadu, jangan saling hasud kamu semua, wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan silaturahmi, hubungan komunikasi, hubungan pertemanan. Taqata'u. Taqata'u itu artinya ta'u silaturahim. Apa? Memotong silaturahim. Itu ada memotong, memutus. Silah itu harus menyambung. Kasih sayang itu harus terus disambung, jangan sampai dipotong. Kalau dipotong itu berarti kan putus. Memutuskan. Qata'u silaturrahim. Hadza min manhiyat fil Islam. Qalb. Karena itu adalah penyakit hati. Apa penyakit hati bahasa Inggrisnya? Penyakit hati apa? Hati. Penyakit love. Karena hati gambarnya kayak love itu ya. Min manhiyat fil Islam. Nah, taqata'u itu. Coba Anda bayangkan sekarang. Wong karo wong wis ele-elean itu uripnya masuk ya EKM ya. Maka silaturahmi itu akan menutup segalanya, rezekinya ya tertutup ya, tapi yang ngerti hubungan karo wong oleh duit itu mesti hubungan karo orang, bukan dengan ya dah. Makanya Nabi itu membangun prinsip-prinsip kehidupannya. Silaturahmi itu prinsip kehidupan. Karena begitu sering kita omongkan seakan-akan lalu menjadi hal rutin, sopo sih silaturahmi. Padahal itu menjadi kapital terbesar untuk sebuah kesuksesan apa saja. Anda sukses dalam membangun bisnis, membangun institusi, membangun negara, membangun hubungan keluarga, itu kabeh ya basisnya harus silaturahmi. Kemampuan membangun komunikasi dengan baik, ya? Membangun kasih sayang. Kebalikannya, kalau terjadi putus hubungan kasih sayang tadi itu yang akan menjadi sumber malapetaka itu. Muhlikat, minal muhlikat. Al-muhlik halakun. Halakun itu mana? Menghancurkan, fasad. Fasadu syai' indama qata'a silaturrahmi. Qat'u silaturrahmi awwalu syai'in min mafsadal hayat. Hidup ini akan menjadi rusak indama qata'a rahimu. Ketika terjadi mana kasih sayang itu menjadi putus. Sajane jeru ya itu ya. Silaturahmi itu nek didelok jeru ya. Apa jeru itu? Penting sekali ya. Orang bicara tentang konsep mindset kehidupan, sukses dan sebagainya itu basic utamanya nanti akhirnya kepada kemampuan membangun hubungan itu ya. Nah, tapi tetap awalnya ilmu gitu ya. Makanya awalnya ilmu. Awwalu kulli syai' al-ilm. La yumkin al-insan yasila ar-rakhima indama laysa lahu ilm li'annahu la ya'lam manfaatu. Kalau dia tidak ngerti manfaatnya silaturahmi kan tidak bisa. Dia harus tahu tentang dirinya, tahu tentang kehidupannya, sadar dulu. Aku iki sapa, menungso itu butuh wong liya, butuh iki, aku gak iso urip dhewe. Ngono niku lho ya. Hal-hal yang masuk dan melekat di dalam kehidupan kita harus menjadi kesadaran penuh, gitu kan? Setelah kita sadar siapa diri kita, bukan hanya siapa kita NU, bukan hanya itu. Siapa kita NKRI, nah itu sih jargon saja gitu loh ya. Kita lupa bahwa kita ini menungso, kita ini butuh orang lain, butuh saling kerjasama, kita ini punya emosi, kita ini juga punya senang, punya cinta, punya galau, punya gelisah, gitu loh ya. Nah, hal yang negatif, yang tidak baik, bicara nih, nah, itu kan harus ada ilmu diri kita ini. Oke ya, la tahasadu, wala tabaghadu, wala taqata'u, wala tabaghadu. Tabaghadu dari kata Indonesia, ghadab, marah. Marah ya, marah itu kamisli macan. Namanya ghadab. Mana? Ghadab. Di kalamin fakhish biasa. Innamal ghadab yakhruju min kalamihi kalamun fakhish. Orang sudah marah itu biasanya akan keluar kalimat yang sangat buruk gitu ya. Kalamun fakhish. Wala tabaghadu. Musir, marah itu fitrah. Marah itu bukan buruk. Yang menjadi buruk itu ketika marah lalu tidak diilmoni, saya katakan. Al-ghadab alladzi laisa fi ilmun fil ghadab. Alladzi laisa lahu ilmun fil ghadab fa huwa syai'un muhlikat. Jadi kalau orang tidak tahu ilmunya marah itu kayak apa ya, dia akan marah itu akan menghancurkan. Marah itu harus diilmoni. Tidak bisa dihilangkan karena itu fitrah, ya dah. Cinta itu fitrah, tidak mungkin dihilangkan. Gelisah itu fitrah. Fitrah itu aslul khilqah. Aslul khilqah. Allah yakhluqu syai'an lahu fitratun ilahiyatun. Fitrah. Jibillah. Wujud. Jadi seorang itu diciptakan dengan fitrah yang melekat. Yang namanya marah itu melekat.
Emosi, senang itu melekat. Orang marah itu fitrah, tapi marah yang harus diilmoni. Kalau marah diilmoni itu jadi pahala. Marah karena melihat keburukan. Indama yanduru al-manhiyat summa huwa yaghdab fa ghadabuhu ibadat. Ya. Kalau kamu tahu keburukan, ya kemaksiatan, terus kamu marah dengan kemaksiatan itu, ya marahmu itu marah yang berpahala. Marah itu namanya marahnya. Namanya apa? Nahi mungkar. Nahi mungkar tentu harus dengan rasa marah, bukan dengan rasa membenci atau rasa menyenangi, tidak. Tentu mungkar itu harus kita hindari gitu ya. Oke, saya ulangi. Marah itu apa? Fitrah. Gimana supaya marah itu menjadi pahala? Harus diilmoni. Marahlah dengan ilmu. Kalau perlu marah itu pakai latar belakang dulu. Ya, ada urutan struktur ilmiahnya gitu ya. Pendahuluan di sini bahwa marah itu fitrah manusia. Oleh karena itu saya mau marah. Tujuannya adalah bisa ngangkat tinggi skripsi marah judulnya. Langsung praktek ya. Jadi marah itu fitrah. Gak mungkin kamu. Manusia itu pasti ada marahnya itu. Makanya memanage marah, mengilmoni marah itu menjadi sangat penting sekali. Wala tadabaru. Tadabur itu dari kata dubur. Dubur itu kan di belakang. Tadabaru sama musyarakah. Tafa'ala, tadabaro. Tadabur, saling ungkur-ungkuran. Tadi itu lanjutan dari muqata'atur rahim tadi itu ya. Bukan tadabur itu silitan, bukan. Dubur itu kan pantatan gitu ya. Maksudnya apa? Saling membelakangi. Saling apa? Membelakangi. Orang kalau membelakangi itu kan berarti tidak senang gitu loh ya. Artinya ada masalah gitu ya. Tadabaru, itu prinsip kehidupan yang oleh Nabi itu ditekankan. Karena dari situ akan muncul persoalan hidup yang panjang gitu loh ya. Wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini kata Nabi, ya Allah, luar biasa. Wa kunu lan ono sira kabeh ibadallahi ikhwana. Anda harus menjadi hamba Allah yang bersaudara. Nabi sepengen tadi itu. Settingannya ikhwanan itu kan ada prasyarat tadi ya. Jangan apa? Hasud. Jangan apa? Memutus hubungan silaturahmi. Jangan apa? Saling marah. Jangan apa? Saling membelakangi. Maka Anda akan mampu membangun kehidupan ikhwanan yang penuh dengan persaudaraan itu. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Apa? Wa kunu ibadallahi ikhwan. Bagaimana prasyarat untuk menjadi ikhwanan? La tabaghadu, la tahasadu, la taqata'u, la tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Mulainya dari itu, tidak boleh takabur, tidak boleh merasa ego. Itu urusan hati kabeh gitu loh ya. Tapi itu yang menyebabkan munculnya perilaku sikap yang akan bisa kita lihat dalam diri seseorang itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kamu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Oke, silakan kalau ada yang boleh sampaikan. Udah. Apakah berbeda dengan Dabbaro kalau itu. Kalau ini dari kata duburun, kalimat isim. Memang hampir mirip kalimatnya tapi jauh berbeda. Kalau tadabbur itu dari kata dabbaro, berpikir kalau itu. Tadabbur berpikir. Kalau ini dubur, bukan kalimat fi'il. Duburun lalu dibikin istilah menjadi tadabaro. Ya, kalau pun tak ada matinya dabaro, ya tadabaru. Kalau yang tadabbur tadi itu dabbaro. Apa? Dabbaro. Ya tadabbaru. Tadabbur, berpikir. Itu anangan itu. Tapi kalau ini duburun, bentuk masdarnya duburun. Dabbaro. Saling apa? Membelakangi tadi. Oke, silakan. Ada lagi yang disampaikan? Ayo, Yang Putri. Lanjut, soal, tafadhal. Tafadhali. Alfian, ada? Alfian. Berarti membahas mengenai keburukan untuk tidak memutus silaturahmi. Bagaimana kasusnya kalau kita memutus silaturahmi untuk kebaikan diri kita sendiri? Kalimatnya silaturahmi jangan putus tetap ya. Jadi kalaupun toh kita belum bisa ketemu atau belum bisa, itu intinya masih menghindar atau masih kita membuat jarak untuk menuju pada kebaikan lagi. Ya. Tapi jangan berpikir atau berniatkan untuk memutuskan silaturahminya itu. Jadi orang tentu ketika ada hal yang buruk yang kita tidak mungkin bangun, ya tidak apa-apa, kita menghindari dulu. Itu kalau dalam bahasa agamanya namanya ittiqa'u syarri. Ittiqa'u syarri itu menjaga diri kita dari keburukan orang. Ya tidak apa-apa, hindari dulu, tapi hindari itu tidak sampai memutus silaturahmi itu. Ya.
Ketika nanti memungkinkan dan situasinya sudah tidak lagi berat, bukan masalah, ya maka silaturahmi itu harus dibangun lagi gitu ya. Silaturahmi itu sesungguhnya ke fisik ya. Kalau sekarang itu media sosial atau medsos internet itu cenderung menjadikan yang dekat menjadi jauh. Yang jauh kadang tambah jauh, bukan tambah dekat ya. Akhirnya diganti dengan tulisan, diganti dengan tulisan aja kadang enggak apa? Tanda itu apa? Guyu, jempol itu apa namanya? Apa? Iya, emoticon. Itu tidak lagi ada kalimat, paling video call gitu ya. Ketemu langsung dengan tidak kan beda ya, tentu ya. Karena kita langsung tahu itu. Makanya ada bangunan silaturahmi yang minimal itu. Jamaah salat itu membangun silaturahmi dalam batas yang minimal lah gitu. Sehari itu 5 kali kita ketemu secara fisik gitu. Kenapa kalau salat fardu itu sangat diharuskan berjamaah dalam tempat yang jami. Jami itu yang kumpulnya banyak orang gitu ya. Karena ada interaksi secara fisik. Pokoknya kita fisik itu kan orang gampang apa melakukan salah sangka, praduga, husnudzon, tidak gampang rasani. Sayangnya silaturahmi kita itu sudah diblokir menunggu riyo. Nah, kok ngenteni riyo kok tekoran itu. Ya tidak apa-apa sih, riyo ini tidak perlu digawe benulan ngono gak apa-apa. Riyo tiap bulan ada riyo. Jadi sesungguhnya tradisi itu baik pada satu sisi karena membangun apa ya, budaya yang terkait dengan kapan kita silaturahmi itu. Tapi itu sesuai kan batas minimal. Mesti ini loh ya. Riyo itu silaturahmi dalam batas apa? Mestinya minimal. Minimali riyo. Nah, sayangnya lalu itu dipakai ya wis kok teni riyo. Lah setahun itu kan ya suwe gak ketemu. Sing asale gak brengose suwe kayak gini. Kangling ya itu tahun ini waktu lama. Nah repotnya lagi karena sudah kadung diblok bahwa riyo itu silaturahmi. Nek kita ini datang ke orang podo dene, sing teko ya kadang wis wegah, sing ditekani itu mesti pikirannya iku curiga dhisik. Kayak mudi kayak riyo, enten napa nih kok mriki? No, enten napa sih? Dianggapnya mesti utang gitu kan, ngerepoti gitu. Panjang potongannya ya pengen utang jane. Jadi memblokir itu yang tidak baik. Lalu tradisi itu menutup atau memblokir. Nah, sama dengan orang selawatan sekarang. Selawat itu sudah bagus, tapi kan nunggu ono majelis selawat ini ya gak bagus gitu loh ya. Jadi harus dibedakan, syiar itu sesungguhnya untuk memotivasi, membiasakan, mentradisikan, mestinya ngono. Setelah itu tradisi itu harus menjadi bagian dari masing-masing pribadi kita ngono loh ya. Ya sudah, ono selawatan bareng ngopore ya selawatan terus gitu loh ya. Sayang kita tutup di tradisinya yang bersama-sama itu kayak mendoakan orang tua. Itu pikirannya ya engko ngenteni nek ono kuburan. Nah, kayak kita ke makam mestinya kan enggak, ya setiap saat toh. Minimal pada sholat 5 kali itu mendoakan wong tua gitu. Itu tradisi yang buruk. Nah, halal bihalal itu juga baik, tapi menjadi buruk ketika itu lalu menutup silaturahmi yang bersifat personal. Enggak mau berkunjung, ziarah, datang gitu ya. Akibatnya dilokalisir silaturahminya halal bihalal pakai karaokean lagi. Ya. Pakai orjenan. Silaturahmi itu ini. Padahal orang itu perlu dilihat, perlu ditekani itu seneng gitu, didelok omahe di ini gitu ya. Wong ngecat omah wong angel gak ono sing teko blas itu. Karepe kan ya dideloki gitu. Mbuh, masih gak pamer ya. Ngrusi omah noto jajan yo sing kalau sing teko iki piye sing teko ini. Lah wae dhewe ora gelem teko e. Biyen kalau kecilan saya itu yang tenan bisa berhari-hari. Pertama di lingkungan itu dulu. Tunggu ngobrol mesti mangan jajan. Nah, seneng mangan jajan itu. Sing di omah ya seneng mestinya. Biyen. Saiki sing di omah ndelok iya jajan kok dipangan terus. Bahkan ngesaki jajan barang boleh. Dulu. Jadi seneng. Mesti ruh ngabarno iki bisa iki anu ngene. Wis yo, wis ngene yo. Durung rapi mesti takoni judulnya itu. Kok rapi gak payu ta ngono ya. Di anak durung rapi takoni di anak apa ora. Dadi gak mari-mari di anak terus anake sapa gitu. Judulnya terus kehidupan itu yang itu. Jadi kalau kecil saya dulu menangi kayak gitu. Sekarang sudah enggak, dilokalisir pakai silaturahmi dalam bentuk apa? Halal bihalal. Kayak alasannya repot gitu ya. Nah, teko itu paling yang melaku muter tok tonggo ya. Sekarang malah ada yang di gang. Yang di viral itu riyo itu di gang, semangat semuanya keluar rumah lalu di gang semuanya. Salaman-salaman terus mulai.
Apa itu ya? Mesti anggapnya kayak hebat, ini tradisi yang bagus. Mesti kudu balik mana? Kayak biyen. Sehingga sak lingkungannya bisa 2 hari gitu ya. Karena ada ngobrolnya gitu. Ya namanya silaturahmi kan mesti ngomong gitu ya. Jalan sepura apalagi 00 ya, 00 kayak total bensin aja. Kayak pom bensin aja. 000. Oke, ada lagi? Itu hasud ya, penyakit sosial tadi itu. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakati. Allahumma salli ala Muhammad.